Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanan Taufan Ali dengan NIM G00242225. Pada video kali ini saya ingin membuat laporan praktikum anatomi, yaitu anatomi traktus respiratorio superior et inferior. Yang pertama, saya di sini akan menjelaskan anatomi traktus respiratorio superior terlebih dahulu. Jadi traktus respiratorio superior ini dibagi menjadi 3, yaitu nasus, laring, dan faring. Yang pertama di sini ada bagian nasus. Pada nasus externus, tulangnya ada 3, yaitu os nasal, os maxilla, dan os frontal. Dan kartilagonya itu ada processus lateralis cartilago septinasi, cartilago alaris mayor, cartilaginous alaris minor, cartilago septinasi. Pada cavum nasi terdapat apertura, yaitu nares, yaitu apertura nasalis anterior, dan coana, yaitu apertura nasalis posterior. Untuk regionnya sendiri dibagi menjadi 3. Yang bagian terluarnya itu ada vestibulum nasi, bagian dalamnya itu ada regio expiratoria dan regio olfactoria. Selanjutnya pada septum nasi terdapat cartilago septinasi, vomer, lamina perpendicularis os othmoidal, spina nasalis os frontal, os nasal, crista nasalis os maxilla, dan os palatinum. Untuk dinding lateralnya, cavum nasi memiliki 3 lengkungan tulang yang bertingkat atau bisa disebut konka. Konka itu ada 3, yaitu konka nasalis superior, konka nasalis media, konka nasalis inferior. Dan konka nasalis membagi cavum nasi menjadi 4 saluran udara, yaitu recessus sphenoethmoidalis, meatus nasi superior, meatus nasi media, dan meatus nasi inferior. Untuk sinus paranasalesnya itu ada sinus maxillaris, sinus frontalis, sinus ethmoidalis, dan sinus sphenoidalis. Untuk vaskularisasinya, aliran darah berasal dari arteri karotis interna dan eksterna, yaitu cabang dari arteri karotis eksterna, arteri spenopalatina, arteri palatina mayor, arteri labialis superior, dan ramus lateralis nasi. Kemudian ada cabang dari arteri karotis interna, arteri ethmoidalis anterior dan posterior. Untuk inervasinya itu ada yang pertama sensori penciumannya itu dari nervus olfactorius. Sensorik umumnya itu cabang dari nervus ophthalmicus, yaitu nervus ethmoidal anterior et posterior. Lalu ada nervus nasopalatinus, cabang dari nervus maxillaris. Untuk otonomnya itu ada nervus facialis dan nervus maxillaris. Selanjutnya ke bagian faring. Pada bagian faring ini dibagi menjadi 3 juga, yaitu bagian atasnya itu nasofaring, bagian tengah itu orofaring, dan bagian bawah laryngofaring. Yang pertama ada bagian nasofaring. Letak skeletopisnya itu setinggi VC1 hingga VC2, fungsinya untuk respirasi. Terdapat coanae, optae, tonsilla pharyngeal atau adenoid, torus tubarius, torus levatorius, dan recessus pharyngeus. Selanjutnya ada orofaring. Untuk letak skeletopisnya itu setinggi VC2 hingga VC3, berfungsi sebagai proses pencernaan. Terdapat isthmus faucium, arcus palatoglossus, arcus palatopharyngeus, fossa tonsillaris, dan tonsilla palatina. Selanjutnya bagian paling bawah ada laryngofaring dengan letak skeletopisnya itu VC3 hingga VC5. Terdapat fossa piriformis dan adytus laryngis.
Untuk arterinya pada bagian atas itu terdapat dari arteri maksila yang bermuara menjadi ramus pharyngeus dan arteri palatina descendens. Lalu ada arteri facialis bermuara dari ramus tonsillaris dan arteri palatina ascendens. Lalu ada arteri pharyngea ascendens dan arteri lingualis. Pada bagian bawahnya itu divaskularisasi oleh arteri tiroidea inferior bermuara menjadi ramus pharyngealis. Kemudian venanya itu dari plexus vena pharyngealis mengalir ke plexus pterygoideus di superiornya itu, dan pada inferiornya itu ada vena facialis dan vena jugularis interna. Untuk inervasinya sensorik diinervasi oleh plexus pharyngeus dari nervus glossopharyngeus, dan motoriknya itu dari plexus pharyngeus dari nervus vagus. Selanjutnya ada bagian laring. Skeleton laring terdapat cartilago laringis, yaitu cartilago thyroidea, cartilago cricoidea, cartilago epiglottis, cartilago aritoneidea, cartilago corniculata, cartilago cuneiform, dan cartilago ricticea. Untuk bangunan penting pada laring itu ada plica vestibularis, rima vestibularis, plica vocalis, rima glottidis, dan ventriculus laringis. Jaringan lunak pada laring itu ada ligamen dan membrana intrinsiknya itu membrana tiroidea, ligamentum hyoepiglotticum, ligamen cricotracheal, dan untuk membrana intrinsiknya itu ada membrana quadriangularis, membrana cricotiroidea, dan conus elasticus. Untuk muskulus-muskulusnya, untuk depresor laring ada musculus sternohyoideus dan musculus omohyoideus, dan levatornya ada musculus thyroideus, musculus digastricus, musculus stylohyoideus, dan musculus stylopharyngeus. Untuk inervasinya itu ada pada sensoriknya itu di atas plica vocalisnya itu ada nervus laryngeus superius, bagian bawah plica vocalisnya itu dari nervus laryngeus recurrens. Sedangkan untuk venanya itu vena laryngeal superior bermuara menjadi vena thyroidea superior bermuara menjadi vena jugularis interna. Lalu ada vena laryngeal inferior bermuara menjadi vena thyroidea inferior, kemudian bermuara menjadi vena brachiocephalica sinistra. Untuk arterinya sendiri divaskularisasi oleh arteri laryngeal superior, cabang dari arteri thyroidea superior, kemudian ada arteri laryngeal inferior, cabang dari arteri thyroidea inferior, kemudian ada arteri cricotiroidea, cabang dari arteri thyroidea superior. Selanjutnya di sini ada anatomi tractus. Selanjutnya ada anatomi tractus respiratorius inferius. Pada respiratorius inferius ini dimulai dari trakea, kemudian berlanjut menjadi bronkus dan pleura dan pulmo. Selanjutnya ada anatomi tractus respiratorius inferior.
yang dimulai dari trakea, kemudian bercabang menjadi bronkus dan bronkiolus. Dan di sini saya akan menjelaskan pleura dan pulmon juga. Pada bagian trakea, letak skeletopisnya itu dari VC6 sampai dengan VTH 4 atau 5, dan dibagi menjadi dua pars, yaitu trakea pars cervicalis dan trakea pars thoracalis, yang disusun oleh cartilago trachealis, ligamentum trachealis, musculus trachealis, dan jaringan pengikat elastis. Pada trakea terdapat bangunan penting, yaitu bifurcatio trakea, yaitu percabangan antara trakea menjadi bronchus primarius sinistra et dextra pada ketinggian VTH 4 hingga 5. Kemudian ada karina, yaitu benjolan pada bifurcatio trakea yang berfungsi sebagai reseptor batuk dan reseptor iritan. Pada trakea divaskularisasi oleh arteri tiroidea inferior. Venanya itu ada vena laryngeal inferior, kemudian plexus thyroideus, kemudian ada vena laryngeal inferior. Untuk inervasinya pada simpatis itu diinervasi oleh truncus sympathicus, kemudian parasimpatisnya itu nervus vagus dan nervus laryngeus recurrens. Kemudian untuk bronkus, setelah dari trakea bercabang menjadi bronkus. Jadi bronkus ini dibagi menjadi beberapa, yaitu bronkus primarius, bronkus secundus atau lobaris, bronkus tertius atau segmentalis, kemudian bronchiolus terminalis, dan bronchiolus respiratory. Yang pertama ada bronkus primarius, yaitu dimulai dari bifurcatia trakea sampai hilum pulmonalis. Ya, di sini ini adalah bronkus primarius, dua ini sepasang, ada bronkus primarius dexter dan sinister. Untuk perbedaannya dari sinister dan dexter itu, yang dexter itu lebih pendek, sedangkan yang sinister itu lebih panjang 5-7 cm. Untuk lebar penampangnya, yang dexter lebih lebar dan diameternya lebih besar, sedangkan yang sinister lebih sempit. Untuk posisinya, yang dexter lebih tegap dan lebih vertikal membentuk sudut 25 derajat, sedangkan yang sinister itu lebih datar atau horizontal membentuk sudut 45 derajat. Selanjutnya bronchus secundus itu percabangan dari bronchus primarius tadi. Di sini bronchus secundus jumlahnya itu yang dexter dan sinister berbeda. Yang dexter itu jumlahnya 3 sesuai dengan jumlah pulmo pada dexter. Yang sinister jumlahnya 2 sesuai dengan lobus pulmo sinister. Untuk letak skeletopisnya itu, yang dexter itu masuk hilum pulmonalis setinggi VT5, sedangkan yang sinister masuk hilum pulmonalis setinggi VT6. Untuk penamaannya sendiri, yang dexter itu kan ada bronchus secundus eparterialis dan bronchus secundus hiparterialis. Untuk yang sinister penamaannya keduanya merupakan bronchus secundus hiparterialis. Kemudian bercabang lagi menjadi bronchus tirteus. Nah, jadi total bronchus tirteus itu pada dexter itu totalnya 10 bronchi, sedangkan sinister jumlahnya ada 9 atau 8 atau 9.
Selanjutnya ada pulmo. Jadi pulmo ada dua, yaitu pulmo dexter dan sinister. Pada bagian pulmo dexter itu dibagi menjadi 3 lobus, yaitu lobus superiusnya itu pada ketinggian SIC2, lobus mediusnya pada ketinggian SIC4, dan yang inferius tinggi SIC6. Dan terdapat 10 bronchus tertius. Kemudian terdapat visura obliquopulmonis dextra dan visura horizontalis pulmodextra. Selanjutnya pada bagian pulmo sinister terbagi menjadi 2 lobus, yaitu lobus superiusnya itu SIC2 dan yang inferiusnya itu SIC6. Terdapat 8 atau 9 segmen bronchus tertius, dan terdapat visura obliquopulmonalis sinistra dan lingula pulmonalis. Kemudian ada di paru-paru ada radix pulmonis, yaitu kumpulan struktur yang melekat pada pulmo ke struktur-struktur di mediastinum. Radix ini ditutupi oleh pleura parietalis dan pars medialis yang berefleksi menjadi pleura visceralis. Kemudian ada hilum pulmonis, yaitu daerah tempat struktur-struktur yang masuk dan keluar seperti bronchus dan arteri atau vena pulmonalis, vasa limfatika, dan nervi. Untuk vaskularisasi pulmo sendiri divaskularisasi oleh fungsionalnya itu divaskularisasi oleh arteri atau vena pulmonalis, dan untuk nutritifnya itu divaskularisasi oleh arteri atau vena bronchialis. Untuk limfenya menuju tracheobronchialis dan diinervasi oleh plexus pulmonalis.